Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa belajar bersama mengenai logaritma. Kemarin kita sudah belajar mengenai logaritma tentang persamaan logaritma, tetapi untuk jenis-jenis persamaan logaritma belum kita selesaikan seluruhnya. Maka dari itu hari ini kita lanjutkan untuk persamaan logaritma lagi gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Dengan subscribe, kalian membantu akun channel YouTube Pak Niam untuk terus tetap bisa berkarya dalam pembuatan video pembelajaran. Kita sama-sama belajar, gitu ya. Saya ingatkan pula, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Keluar pakai masker, mandi yang bersih, jaga imun tubuh dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga gitu ya. Oke, langsung saja hari ini Pak Niam akan membahas dua jenis soal, tetapi kita akan menjabarkan ke dalam 4 soal. Jadi dari 4 soal itu sebenarnya hanya terdiri dari dua jenis karakter soal. Oke ya. Satu jenis karakter soal nanti akan Pak Niam selesaikan dari dua macam soal gitu ya. Oke, langsung saja dari soal yang pertama. Nah, kita langsung soal yang pertama ya. Diketahui persamaannya adalah 2 log x kuadrat plus 3x ditambah 2 sama dengan 2 log 8x kurangi 2. Pertanyaannya adalah tentukan nilai x yang memenuhi gitu ya. Kita tulis penyelesaian. Setelah kita tulis penyelesaian, maka kita tulis ulang dulu persamaannya, yaitu 2 log dari x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 2 log 8x min 2. Gitu ya. Oke, kita pastikan dulu bahwa untuk bilangan pokoknya ini angkanya sudah sama. Sudah sama belum? Sudah sama ya. Kalau sudah sama, kita langsung ke syarat numerik. Ini ada syarat numeriknya, ini juga ada syarat numerik gitu ya. Karena jika tidak kita tulis dulu, nanti biasanya kita lupa gitu. Kita tulis ya. Syarat numerik. Yang pertama adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 lebih dari 0. Dan yang kedua adalah 8x dikurangi 2 lebih dari 0. Nah, yang ini ya, kita faktorkan ya, karena bentuknya kuadrat, berarti x plus 2 dan x plus 1 lebih dari 0. Sehingga ini karena tidak ada sama dengannya ya, berarti x plus 2 tidak sama dengan 0 atau x plus 1 tidak sama dengan 0. Sehingga diperoleh x tidak sama dengan negatif 2. Yang sebelah sini x tidak sama dengan negatif 1. Sedangkan yang sebelah sini ini belum selesai nanti ya di bawahnya ya. Yang sebelah sini adalah 8x lebih dari 2. X lebih dari 2 per 8 alias x lebih dari
1/4. Gitu ya. Nah, ini kita selesaikan. Untuk yang ini tadi belum selesai karena tadi ruangnya kurang pas. Nah, ini sudah ada tempat ya. Kita buat dulu garis pembuktian. Yang sini nggak usah dibuktikan karena ini tidak ada kuadratnya. Kalau yang ada kuadratnya kan difaktorkan. Nah, ini harus kita buktikan ini. Sini negatif 2, sini negatif 1 gitu ya. Berarti kita ambil sampel nih, beberapa sampel nih. Sini boleh ambil sampel negatif 3. Sini yaitu negatif 5/2. Di sini adalah 0 gitu ya. Setelah itu kita masukkan ke persamaannya, nanti benar atau salah gitu ya. Coba ini, negatif 3. Negatif 3 tambah 2 adalah negatif 1, berarti negatif ya. Dikali negatif 3 tambah 1 adalah negatif 2. Berarti negatif kali negatif hasilnya positif. Positif lebih dari 0. Benar atau salah? Benar ya. Nah, berarti nanti arahnya ke sini. Negatif 5/2 kita buktikan. Negatif 5/2 ditambah 2 itu hasilnya negatif. Negatif 5/2 ditambah 1 hasilnya positif. Maka negatif kali positif adalah negatif. Negatif lebih dari 0, salah ya. Sekarang 0. 0 tambah 2 adalah positif. 0 tambah 1 adalah positif juga. Maka positif kali positif adalah positif. Positif lebih dari 0. Benar ya? Benar. Sebenarnya nanti daerah arsirannya seperti ini. Nanti untuk hasil dari persamaan ini kita harus mengujinya ke dua syarat ini karena ada dua syarat sih ya. Harus memenuhi yang sebelah kiri ini juga harus memenuhi yang sebelah kanan ini gitu ya. Jadi mengerti? Nah, kita coba ya. Terus kemudian untuk persamaannya ini kita tulis. Nah, persamaannya kita tulis nanti kita lihat siapa itu? X kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan yang ini ya. 8x dikurangi 2. Nah, ini kita geser ke sana semua. X kuadrat ditambah 3x dikurangi 8x ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 0. Terus kemudian dapatlah X kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 sama dengan 0. Saatnya difaktorkan. Berarti X min 4 dan X min 1. Ini faktornya ya. Sehingga diperoleh X min 4. Ini sama dengan ya. Berarti sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Diperolehlah X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Nah, ini kita akan menguji nih ke sini. Kita lihat nih untuk yang 4 ini ya, 4. 4 posisinya ada di sebelah sini ya. Sini ada 4 ya. Sini ada 4. Saya pakai merah aja. Jangan merah dulu. Di sini ada 4 nih sebelah sini. 4 masuk di dalam arsiran enggak? Masuk ya? Masuk. Kita uji coba untuk yang sini juga. Apakah 4 lebih dari 1/4? Benar atau salah? Benar ya? Berarti ini memenuhi gitu ya. Ini memenuhi. Sekarang kita X sama dengan 1. X sama dengan 1 ada di mana? Ah, 1 ada di sini ya. 1 ya. Berarti juga memenuhi ya untuk yang sebelah sini ya. Sekarang kita lihat sini. Apakah 1 lebih dari 1/4? Betul ya? Berarti memenuhi juga. Nah, ini juga memenuhi. Sehingga diperolehlah HP-nya ada dua macam. HP-nya dari yang terkecil ya, kalau nulis ya. Berapa ini? 1 dengan 4. Oke. Soal nomor 1 terselesaikan. Gitu ya. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua. Diketahui 5
log X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 5 log X plus 6. Pertanyaannya masih sama, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi. Gitu ya. Penyelesaian. Seperti tadi kita tulis dulu ulang pertanyaannya atau persamaannya. 5 log X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 5 log X ditambah 6. Nah, kita ini pastikan dulu bilangan pokoknya sudah sama ya. Sudah sama, kita tulis syarat numeriknya dulu. Syarat numerik. Nah, kita tulis untuk syarat yang pertama siapa itu? X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 lebih dari 0. Yang satunya adalah X ditambah 6 lebih dari 0. Nah, ini kita buat nih faktorial. X berarti 6 dan 2 ya, plus 6. X kurangi 2 lebih dari 0. Sehingga ini tidak ada sama dengannya ya. Sehingga X tambah 6 tidak sama dengan 0. Atau X kurangi 2 tidak sama dengan 0. Diperolehlah X tidak sama dengan negatif 6. Yang sebelah sini adalah X tidak sama dengan negatif 2 ya. Dapat 2 gini. Kemudian saatnya kita membuktikan ya, kita buktikan pakai garis biasa. Yang sebelah sini adalah negatif 6, urut dari yang terkecil, yang sebelah sini adalah 2. Kita ambil sampel, sini adalah negatif 10, sini kita ambil sampel 0, kita ambil sampel 10, gitu bisa ya. Negatif 10 tambah 6 adalah negatif ya, negatif 10 kurangi 2 adalah negatif. Negatif kali negatif adalah positif. Positif lebih dari 0. Benar ya? Benar. 0 tambah 6 adalah positif. 0 kurangi 2 adalah negatif. Positif kali negatif adalah negatif. Lebih dari 0 salah. 10 tambah 6 adalah positif. 10 kurangi 2 masih positif. Positif kali positif adalah positif. Sehingga diperoleh lebih dari 0. Benar ya? Benar. Sana, dan yang ini ke sana. Nah, kita arset dulu biar kelihatan ini daerahnya ya. Kemudian, untuk yang sebelah sini, X lebih dari negatif 6. Hanya gini saja, selesai. Nah, saatnya kita menentukan ini. Untuk soalnya itu, persamaannya ya. X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan X plus 6. Nah, kita selesaikan. Diperolehlah X kuadrat plus 4X dikurangi X dikurangi 12 dikurangi 6 sama dengan 0. Diperolehlah X kuadrat plus 3X dikurangi 18 sama dengan 0. Faktorkan. X berarti X plus 6 dan X min 3 sama dengan 0. Diperolehlah X plus 6 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Diperolehlah X sama dengan negatif 6. Diperolehlah X sama dengan 3. Nah, kita masukkan nih. Nah, kita coba nih. Negatif 6 ada di pas di sini. Pas di sini ya. Pas di sini ya. Karena ini baksonya kosong. Ya kan? Berarti ini tidak boleh ikut negatif 6. Nah, ini TM nih. Ini TM.
tidak memenuhi ya. Sekarang yang 3. 3, kalau satu syarat sudah tidak memenuhi, nggak usah dilanjutkan gitu loh. Sekarang 3. 3 ada di sini 3 ya. 3 ada di sini. Pas kan? Oke, berarti 3 memenuhi untuk yang pertama. Yang kedua kita lihat 3 lebih dari negatif 6. Benar nggak? Benar ya? Oke, berarti memenuhi semuanya. Nah, ini yang 3 ini memenuhi. Berarti HP-nya ada 1. Siapakah HP-nya? HP-nya adalah 3. Jadi untuk yang pemfaktoran seperti ini belum tentu semuanya itu HP gitu ya. Jadi mengerti? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal ketiga ini mulai bentuk yang berikutnya, bukan bentuk yang sama seperti ini. Siap ya? Soal nomor 3. Diketahui 3 log 4x kurangi 7 sama dengan 3, bukan 3 ya, angkanya beda ya, 5 ya. 5 log 4x kurangi 7. Nah, pertanyaannya masih sama, yaitu tentukan nilai x yang memenuhi, gitu ya. Langsung saja penyelesaian. Oke, kita tulis ulang dulu persamaannya, yaitu 3 log 4x kurangi 7 sama dengan 5 log 4x kurangi 7. Nah, di sini kita lihat ternyata bilangan pokoknya berbeda ya. Oke, kita ingat jika bilangan pokok berbeda, maka mereka sebenarnya bisa dibuat bernilai sama. Bisa dibuat bernilai sama. Misal 3 pangkat berapa, kan gitu ya, sama dengan 5 pangkat berapa. Supaya mereka sama, mereka kan harusnya sama-sama bernilai 1 sama dengan 1 kan. Nah, supaya ini bernilai 1, ini juga bernilai 1, maka pangkatnya ini haruslah 0 gitu loh. Ini juga 0. Jika mereka berdua sama-sama 0, maka hasilnya pasti sama gitu ya, bisa dimengerti. Nah, ketika bentuk pangkat itu bisa diubah ke bentuk logaritma. Sebenarnya ini merupakan hasilnya. Hasilnya itu yang ini. Gitu ya. Sedangkan untuk yang 0 itu adalah pangkatnya dari ini. Misalkan gini ya. Kalau bingung gini. Anggap aja 3 log 4x min 7 sama dengan M gitu ya. Supaya bentuk jadi pangkat, nah kita ubah ke bentuk pangkat ya, berarti 3 pangkat M sama dengan 4x min 7. Nah gitu, sebenarnya bentuk dasarnya seperti ini. Jika pangkat M-nya ini saya buat 0, ya, maka ini akan bernilai berapa? Akan bernilai 1. Nah gitu, bisa dimengerti ya? Bernilai 1. Maka dari itu, satunya bukan yang ini ya. Sebenarnya sama sih. Cuman biar lebih pas, ini akan bernilai 1 gitu ya. Maka kesimpulannya supaya sama, maka yang di dalam kurung ini harus bernilai 1, yang ini juga harus bernilai 1. Sehingga nilai mereka sama-sama 1 nanti. Gitu. Itu dasarnya dari situ itu ya. Langsung saja. Karena ini sudah sama, enak. Cukup ditulis salah satu aja, yaitu 4x min 7 sama dengan 1. Maka 4x sama dengan 1 pindah jadi plus ya, plus 7. X sama dengan, ini 4x ya, sama dengan 8. X sama dengan 8 bagi 4. X sama dengan 2. Selesai. Ini sudah langsung selesai ini yang ini. Berarti kita tulis HP-nya adalah 2. Nah, gitu. Coba masukkan aja. Jika HP-nya kalian masukkan 2, pasti mereka nilainya sama nanti.
Itu ya. Karena 3 log 1. Nanti hasilnya 1 kan? 3 log 1 sama dengan 5 log 1. Apa benar, Pak? Nah, kita ingat bahwa A log 1 sama dengan 0. Kan ini kan dulu ada di sifat-sifatnya. Maka ini akan bernilai 0. Sini juga bernilai 0. 0 pasti sama dengan 0. Kayak gitu. Itu dasar mulanya dari ini konsepnya dari sini gitu. Oke ya. Lanjut ke soal yang kedua. Kedua dari bentuk yang kedua. Berarti soal yang keempat. Gitu ya. 4. Diketahui 2 log X kuadrat ditambah 3X dikurangi 17 sama dengan 5 log X kuadrat plus 3X kurangi 17. Pertanyaannya masih sama, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi. Penyelesaian. Kita tulis ulang dulu soalnya, yaitu 2 log X kuadrat ditambah 3X dikurangi 17 sama dengan 5 log X kuadrat ditambah 3X dikurangi 17. Sama kasusnya sama seperti tadi, yaitu bilangan pokoknya sudah berbeda. Kalau berbeda maka sebelah sini tadi nilainya haruslah 1. Ya, karena sama, berarti cukup salah satu. Pak, jika antara kiri dengan kanan beda bagaimana? Ini sama dengan 1 nanti difaktorkan, ini sama dengan 1 juga difaktorkan. Cari faktor yang sama dari kedua hal, gitu ya. Kebetulan ini soalnya sama semua ini. Nah, langsung saja, yaitu X kuadrat ditambah 3X dikurangi 17 sama dengan 1. Diperolehlah X kuadrat ditambah 3X dikurangi 17 kurangi 1 sama dengan 0. Diperoleh lagi X kuadrat plus 3X dikurangi 18 sama dengan 0. Saatnya memfaktorkan. X berapa? Plus 6 X min 3. Gitu ya. Diperolehlah X sama dengan jangan gitu dulu. Jangan langsungan ya. Nah, nanti malah bingung. X tambah 6 sama dengan 0 atau X kurangi 3 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan negatif 6, X sama dengan 3. Nah, keduanya ini langsung auto HP ini. Ini auto HP ini. Karena persamaan kiri dan persamaan kanan sama ini. Langsung aja kita tulis HP-nya adalah HP dari yang terkecil, yaitu negatif 6,3. Nah, negatif 6 dan 3 maksudnya. Gitu ya. Oke, alhamdulillah kita sudah menambah wawasan lagi mengenai persamaan logaritma. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Membantu akun YouTube Paniam. Saya ingatkan pula untuk patuhi protokol kesehatan. Gitu ya. Tetap semangat dalam belajar walaupun PJJ ini masih berkelanjutan. Walaupun kita jam pelajarannya juga sudah berubah mulai jam 10 sampai jam 4. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, tetap belajar di rumah, jangan keluar kemana-mana, kecuali kepentingan yang mendesak gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.